Video kali ini mengulas seputar peranca atau scaffolding frame, disebut juga dengan scaffolding modular. Peranca atau scaffolding merupakan komponen atau alat konstruksi yang sangat penting dan dibutuhkan mulai dari proyek kecil seperti bangunan rumah tinggal sederhana, hingga proyek besar seperti high-rise building. Scaffolding adalah suatu konstruksi penopang yang terbuat dari pipa besi yang didirikan dan digunakan ketika saat sebuah bangunan sedang dibangun untuk menjamin tempat kerja yang aman bagi pekerja, memasang sesuatu, atau untuk mendukung pekerjaan di ketinggian. Berikut ini hal-hal yang harus dipenuhi dalam penggunaan peranca atau scaffolding. 1. Peranca atau scaffolding memiliki bobot yang ringan, akan tetapi harus mampu memikul beban yang relatif berat. 2. Tahan terhadap penggunaan oleh pekerja yang berlangsung kasar dalam proses pengerjaan bangunan. 3. Simpel dalam penyetelan dan cara pemasangannya. 4. Minimalkan kemungkinan adanya komponen-komponen scaffolding yang lepas. 5. Mudah untuk dikontrol. 6. Memberikan ruang alur jalan bagi lalu lintas para pekerja. Scaffolding frame atau disebut juga dengan scaffolding modular merupakan salah satu tipe perancah besi atau yang sudah cukup banyak dipakai pada proyek-proyek konstruksi bangunan gedung dan infrastruktur. Scaffolding memiliki beberapa komponen yang harus dirangkai pada saat penggunaannya, yaitu sebagai berikut. 1. Mainframe. Sesuai dengan namanya, mainframe merupakan bagian dari scaffolding yang berperan sebagai komponen utama. Mainframe ini terdiri dari berbagai macam tipe dan ukuran. Jika ketinggian satu mainframe belum mencukupi ketinggian yang dibutuhkan, maka dapat ditambahkan mainframe lagi di atasnya arah vertikal. 2. Cross brace atau diagonal brace. Sesuai dengan namanya, cross brace merupakan dua pipa yang saling bersilangan yang berfungsi untuk memberikan jarak horizontal antar mainframe sekaligus memberikan daya dukung pada scaffolding agar tidak goyang dan dapat berdiri tegak. Pemasangan cross brace relatif mudah, yaitu dengan memasukkan pen yang ada pada tiap-tiap frame ke lubang yang tersedia pada ujung-ujung cross brace kemudian dikunci dengan brace locking yang ada di mainframe. 3. Joint pin. Joint pin merupakan komponen scaffolding yang berfungsi sebagai penyambung dan pengunci antar mainframe dengan mainframe di atasnya. 4. Adjustable jack base. Merupakan bagian dari scaffolding yang berfungsi sebagai kaki dari mainframe yang dapat pula diatur ketinggiannya untuk menambah ketinggian scaffolding sesuai dengan ketinggian yang dibutuhkan. Selain itu, base jack juga berfungsi sebagai bagian yang meratakan ketinggian scaffolding agar antar mainframe dapat berdiri dengan ketinggian yang sama. 5. Catwalk atau lantai kerja. Catwalk scaffolding ini berfungsi sebagai platform atau tempat berpijak antar mainframe yang digunakan para pekerja sebagai landasan kerja, umumnya mempunyai lebar mencapai 0,5 meter dan panjang 1,8 meter. Cara pemasangannya cukup variatif, dapat disesuaikan kondisi di lapangan. Anda dapat menempatkannya di antara dua mainframe ataupun ladder frame. 6. Ladder atau tangga. Ladder berfungsi sebagai akses naik dan turun pekerja pada scaffolding, yang terpasang antar mainframe tingkat bawah dan atas. 7. Roda scaffolding. Roda scaffolding dipasang pada telapak atau plat jack base. Roda scaffolding terbuat dari nilon atau berlapis karet dengan berbagai macam ukuran. Terdapat lock roda yang berfungsi mengunci pergerakan roda saat pekerja berada di atas scaffolding, sehingga scaffolding tidak bergerak atau goyang. Roda scaffolding digunakan berdasarkan kebutuhan pekerjaan pada area lantai yang rata untuk memudahkan pekerja memindahkan posisi scaffolding pada pekerjaan di ketinggian. Kekuatan scaffolding dalam konstruksi. Secara garis besar, luas scaffolding yang standar berukuran 1,2 x 1,8 meter dengan tinggi 1,7 meter atau dapat menyesuaikan jack base atau alas kaki dari scaffolding. Ada tiga jenis scaffolding berdasarkan beban maksimum yang diizinkan sebagai berikut. Scaffolding pada penggunaan ringan light duty, memiliki beban maksimum sebesar 225 kg per bay. Berbeda dengan scaffolding penggunaan sedang medium duty, beban maksimumnya sebesar 450 kg per bay. Sedangkan pada scaffolding penggunaan berat heavy duty, beban maksimumnya mencapai 675 kg per bay. Base merupakan luas bidang mendatar dibatasi 4 buah pipa tegak lurus pada perancah yang meneruskan berat beban terhadap lantai atau landasan yang saling berdekatan. Prosedur pemasangan. Untuk keselamatan kerja, semua sistem perancah harus diperiksa oleh HSE inspektur atau inspektur scaffolding sebelum digunakan.
HSE inspektur harus melakukan pemeriksaan berkala pada semua perancah, kemudian melebali sistem penandaan setiap perancah sebagai identifikasi perancah yang aman atau tidak aman. Selanjutnya, HSE inspektur melaporkan kepada supervisor, manajer dan HSE koordinator mengenai kondisi keamanan perancah tersebut. Cara penyambungan atau penyetelan scaffolding. Berikut di bawah ini cara penyetelan komponen-komponen scaffolding agar bisa digunakan oleh pekerja secara aman. 1. Menentukan letak scaffolding atau mengatur jarak mainframe scaffolding. 2. Memasang base plate atau jack base ataupun roda scaffolding di atas landasan yang stabil. 3. Menyetel kerangka mainframe. 4. Memasang crossbrace pada dua sisi agar elemen scaffolding dapat berdiri dengan tegak dan tidak goyang. 5. Memasang catwalk atau lantai pada bagian atas mainframe yang dikaitkan antar frame ke frame. 6. Memasang ladder atau tangga yang dikaitkan pada mainframe. 7. Memasang join pin pada lubang mainframe apabila penggunaan scaffolding lebih dari satu set atau satu tingkat dan seterusnya memasang komponen berikutnya sesuai kebutuhan pekerjaan. Begitu pula sebaliknya dilakukan pada pembongkaran scaffolding. Demikian penjelasan singkat tentang scaffolding. Apabila terdapat penjelasan yang kurang maka silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.